aku itu sering banget kena plagiatan jualan. Aku tuh kesel, aku tuh susah banget loh nyari si produk ini. Tapi kalian seenak jidat kalian kayak niruin. Buat kalian yang mau plagiatin, please kreatif dikit ya teman-teman. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Flower on my right, you the sky be looking so. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Alia Putri. So teman-teman, di video kali ini aku bakalan bahas tentang Q&A online shop lagi, yang mungkin dari kalian itu banyak yang ngerasain dan juga banyak ditanyain ke aku. So sebelum ke videonya, boleh dong kalau aku minta dulu like, comment, and subscribe-nya. Udah, makasih. Oke, let's get started. Jadi udah aku rangkum pertanyaan kalian itu dalam satu catatan gitu, udah aku catat. Dan juga itu yang sering kalian tanyain ke aku bakalan bahas satu persatu. Oke, next. Yang pertama, kayak gimana sih cara ngatasinnya kalau misalkan barang yang kita jual itu nggak laku-laku? Nah, bener banget guys. Jadi kalau misalkan kita restock atau beli ready, itu nggak selamanya itu bakalan laku langsung habis gitu, enggak. Bakal ada tahap-tahapnya dan bakal ada barang-barang yang tersisa. Biasanya aku promosiin ya kayak kita aja, kalau kita nggak laku-laku ya kita promosiin dengan cara menarik perhatian orang. Nah, aku biasanya kayak dikurangin harga awal. Misalkan harga awalnya itu 10.000. Nah, kita jual dengan harga 9.000. Kalau misalkan dalam satu minggu kurang ada yang berminat, kita turunin lagi jadi 8.000. Pokoknya tuh jangan sampai di bawah harga modal kita atau harga beli kita ke suppliers. Nah, kalau kalian misalkan udah mencantumkan ini tapi masih nggak laku-laku juga, kalian bisa dengan cara promosiin beli 2 gratis 1, atau mungkin beli 1 gratis apa. Karena kalian tahu kan kalau orang itu bakal lebih tertarik sama kata gratis. So, kalian bisa gunain kata gratis ini sebagai promosian kalian. Yang selanjutnya, gimana sih cara menaikkan produk kita biar orang lain itu bisa lihat, biar orang lain itu tertarik sama jualan kita di Shopee. Jujur, aku pun sendiri belum pecah telur kalau di Shopee, tapi aku bakal kasih tipsnya ke kalian. Jadi kalian itu setiap 2-3 jam sekali kalian coba buat naikkan produk. Terus juga kalau udah turun naikkan lagi. Dan cari keyword atau kata-kata yang bener-bener gampang dicari sama orang. Misal kalian itu jual baju, misalkan kalian tulisnya itu baju murah, baju lucu, baju gimana, pokoknya tuh yang bikin orang gampang buat nyari, jangan terlalu susah gitu. Oke, yang selanjutnya tips dan trik cari suppliers gimana sih kak biar kita itu nggak terlalu kemahalan dan kemurahan. Aku nggak bakal kasih tahu tokonya di mana atau namanya siapa, karena menurut aku ini adalah dapur atau rahasia produk seseorang ataupun produk aku pribadi. Tapi aku bakal kasih tipsnya ke kalian. Jadi yang pertama itu kalian pilih, sebelum kalian nentuin kalau itu bakalan jadi supplier, kalian lihat dulu dari real fignya mereka. Terus juga pilih toko yang udah star seller. Aku saranin sih kalian buat belinya di online shop itu ya, di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Terus juga kalian pilih yang tokonya itu ada grosirnya. Biasanya itu ada tulisan grosir kan. Nah, otomatis kita kan belinya juga nggak bakalan satu. Nah, biasanya tuh ada harga khususnya lagi loh teman-teman. Jadi kalian carinya yang grosiran ya. Oke, next. Oh iya teman-teman, kalau misalkan kalian itu jualannya ngetrip, aku nggak saranin kalian buat pilih suppliers di online shop. Karena aku pribadi pernah ngalamin pas di @diburu.id. Aku kan belinya dari online shop dan itu tuh bener-bener mengecewakan banget. Jadi aku saranin kalian buat cari dulu di offline. Mungkin di daerah sekitar kalian itu ada pasar Senin, pasar Kamis, pasar Minggu kayak gitu. Nah, kalian bisa carinya di situ teman-teman, biar kalian tuh bisa nego harga dan juga lihat produknya kayak gimana. Oke, next. Oke teman-teman, yang selanjutnya gimana sih aku pengen buka all shop tapi masih sekolah, takutnya fokus aku, konsentrasi aku kebagi menjadi 2. So menurut aku itu nggak jadi halangan ya kalau kalian masih sekolah terus kalian tuh nggak bisa buka online shop, karena kalian itu manage-nya itu sebagai kerja sampingan, sebagai uang tambahan jajan. Jangan kayak difokusin terlalu fokus gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini, menurut aku cocok banget buat kalian yang mau buka usaha. Karena reseller aku juga banyak yang masih sekolah dan dia itu pas daring ya daring, pas
kerja atau pas COD-an itu ya COD-an gitu. Kalian bisa post dulu di jam 7 pagi, abis itu HP kalian tinggalin, kalian daring dulu sampai selesai, abis itu kalian tinggal buka lagi online shop ya. Kita pasti bakalan secara otomatis pintar dalam memanage waktu sendirinya gitu. Oke, yang selanjutnya, kayak gimana sih cara promosiin produk biar produk kita itu bikin menarik perhatian orang lain. Aku biasanya kayak mengajak gitu loh teman-teman. Yuk teman-teman, aku sekarang lagi open PO masker Mugwort. Buat kalian yang mau boleh yuk langsung aja PC ke aku karena ini stoknya limit banget gitu misalkan. Oh ya, for your information juga kalau aku itu sekarang lagi open PO masker Mugwort yang kayak gini. Harganya cuma 12.000 doang dan ini tuh PO-nya sampai 10 November. Dan ready di pertengahan atau di akhir November nanti, pokoknya kayak semoga aja di pertengahan November. Buat kalian yang mau ikut PO ini, kalian bisa langsung DM ke aku ya. Oke, next. Kayak gimana sih cara muterin modal? Karena aku tuh udah muterin modal, tapi modal yang kedua ini tuh kayak lebih banyak daripada modal yang pertama. Nah teman-teman, aku pun sering banget kayak gitu karena kloter 2 tuh biasanya lebih banyak daripada kloter pertama. Dan kita tuh otomatis harus ada penambahan modal. Biasanya aku pakai uang yang aku dulu yang emang gak boleh dipakai itu, aku pakein itu. Tapi kalau misal uang itu lagi kepake sama barang lain, aku biasanya beliin dengan uang seadanya aja. Misal uangnya cuma ada 300.000 ya aku belinya cuma 300.000. Nah nanti pas ready otomatis tuh kan mereka pada ngambil. Nah si uang itu kan muter lagi, jadi uang itu kayak berkembang gitu. Nah uang itulah yang nanti dibeliin lagi buat sisanya yang kemarin itu belum ready gitu, paham kan? Oke, next. Yang selanjutnya, kayak gimana sih caranya kirim paket lewat Shopee ataupun kita antar langsung ke counter? Nah kalian itu jangan khawatir, apalagi kalau pengiriman kalian itu lewat Shopee. Menurut aku lebih mudah dan lebih gampang aja gitu, cepet gitu. Nah kalau di Shopee itu biasanya tuh ada pilihan antar ke counter atau di pick up. Aku biasanya lebih pilih antar ke counter karena kalau di pick up itu lama banget. Jadi pick up itu biasanya si kurir datang ke rumah kita buat bawa paket yang mau kita antar. Kalau kita antar ke counter berarti kita sendiri yang datengin counter JNE atau JNT-nya buat ngirim paket kayak gitu. Nah bedanya lagi kalau kita kirim Shopee sama kirim biasa. Kalau kirim Shopee itu kita nggak usah kasih uang. Kalau misalkan kita kirim sendiri, kirim paketnya itu lewat sendiri gitu, kita harus ngasih uang buat ongkirnya. Nah kalau kirim via Shopee, kalian itu cuma menuliskan nomor resinya doang yang nanti tuh keluar gitu dari Shopee, terus kalian tinggal catat aja disimpan di atas paketnya. Kalau kirim manual itu beda lagi, kita harus tulis kayak gini. Jadi yang pertama itu kalian tulis dulu penerimanya, siapa yang mau nerima paket ini, terus alamatnya juga disertain. Habis itu nomor telepon yang jelas dan juga yang aktif. Habis itu pengirimnya nama kita sendiri ya. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian udah nulis kayak gitu, terus kalian tempel aja di atas paketnya. Terus kalian langsung cus OTW aja ke counter terdekat. Misalkan si customer kalian mintanya JNE atau JNT, langsung kalian cus aja ke situ. Terus kalian bilang kalau mau kirim paket. Kalau via Shopee kalian bilang aja ini via Shopee, kalau enggak bukan via Shopee gitu. Biasanya kalau via Shopee tuh udah aja langsung dikasih resi, udah pulang. Tapi kalau yang manual itu biasanya kita dimintain ongkir dulu. Ongkirnya misalnya ada 15.000, 9.000 tergantung sih. Nah setelah itu kita ngasih uang, terus mereka ngasih resinya. Nah resi ini jangan sampai hilang teman-teman. Kalau bisa kalian langsung fotoin terus kasih ke customer kalian. Kak gimana sih caranya cek ongkir kalau misalkan ada customer kita yang mau nanya ongkirnya berapa? Nih aku kasih tahu. Jadi teman-teman, yang pertama kalian buka Chrome dulu, abis itu search aja cek ongkir, dan di sini kalian tinggal pilih yang nomor 2 ya, yang ada tulisan cek tarif itu. Habis itu klik aja dan tunggu sampai dia seperti ini. Nah di sini itu klik kota atau kabupaten kalian. Misal aku ini Bandung, pilih yang kabupaten Bandung, terus juga buat ketujuannya kemana. Habis itu tinggal cek tarif. Yang terakhir, Kak, keluh kesah selama all sopan kakak apa sih? Jadi keluh kesahnya itu yang paling pasti banyak banget yang PHP.
Jadi tuh mereka tuh kayak kurang menghargai gitu loh ya ke online shop. Jadi mereka kira kita tuh yang online shop punya banyak duit, padahal duit yang buat pesan barang ke mereka itu adalah duit modal kita. Nah mereka tuh kadang kayak ntar aja lah gitu buat ngambil barangnya kayak gitu. Terus juga aku itu sering banget kena plagiatan jualan guys. Sebenarnya nggak apa-apa karena rezeki itu emang udah yang ngatur ya. Cuma di sini tuh kayak nggak kreatif aja gitu loh sama. Nah jadi teman-teman, aku tuh keselnya karena tuh nyari produk itu nggak segampang yang kalian cari gitu. Nyari produk viral itu juga nggak segampang yang viral. Kita tuh nggak tahu yang viral itu apa, kan kita harus update juga. Nah aku tuh kesel, aku tuh susah banget loh nyari si produk ini. Tapi kalian seenak jidat kalian kayak niruin. Kalian tuh gampang, misalkan nih lagi viral masker Beng Beng, kalian cuma cari doang masker Beng Beng. Tapi beda sama aku yang pertama kali jualnya itu loh, yang harus nyari. Emang aku pertamanya tahu masker Beng Beng, nyari di keywordnya gitu masker Beng Beng? Enggak kan, aku harus nyari dulu masker apa sih yang merah, masker apa kan kayak gitu ya. Terus juga kita harus lihat dulu kualitasnya kayak gimana, harganya berapa. Terus mereka online shop lain kayak langsung tiba-tiba kalau aku close PO, mereka yang open PO guys. Dan ngeplagiatinnya itu bukan cuma 1 orang atau 2 orang ya, lumayan banyak juga. Dan juga nggak cuma satu produk, semua produk yang aku open PO tuh pasti aja ada yang plagiatin. So buat kalian yang mau plagiatin, please kreatif dikit ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Semoga kalian suka sama video ini. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Nyalain loncengnya juga ya. See you, bye-bye.